Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah di hari Sabtu, ini hari libur panjang. Prediksi saya ibu yang datang paling 20 orang, selebihnya karena sedang liburan. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, yang hadir ada 8 juta ya, dengan para malaikatnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan perlindungan, Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Semoga kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana setiap bulan akan kita pelajari sabdanya. Alhamdulillah hari ini sampai kepada hadis keempat. Harapannya apa? Harapannya dengan mempelajari sabda beliau, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa mengamalkan hadis beliau, dan semoga bisa bersama beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sudah download hadis arba'in? Di HP itu ada hadis arba'in. Hadis arba'in itu hadis 40-an. Jadi yang belum boleh. Hadis arba'in itu nanti diklik, di searching di, nah tadi Mbak Ica udah sampaikan, bisa dibuka masing-masing. Kita akan lihat apa isi hadis arba'in yang keempat. Tema kita tentang tahapan penciptaan manusia gitu ya. Pasti kita tahu semua bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan melihat betapa maha kuasanya Allah menciptakan manusia bertahap gitu. Allah bisa menciptakannya dalam waktu kun fayakun, dengan kedipan mata langsung jadi. Itu gampang buat Allah. Diciptakannya ayahanda Nabi Adam, ibunda Hawa, itu dalam kedipan mata saja. Namun mengapa dalam hadis ini disampaikan ada beberapa tahapan, agar kita mengambil hikmah bahwa semua terjadi melalui proses, melalui tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Dan yang tidak kalah penting lagi, betapa manusia perlu menjalani sunnatullah, ikhtiarnya manusia tuh ada di sana. Even Allah kuasa bisa menentukan apapun, namun hikmahnya agar manusia selalu berusaha dan tidak tergesa-gesa dalam menggapai atau ingin menggapai impian, harapan, dan seterusnya. Kita lihat di hadis keempat ini, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya. Jadi beliau shadiq, jujur, al-masduq yang bisa dipercaya. Ada orang jujur tapi kita sulit mempercayai dia, atau sebaliknya, perkataannya isinya bisa dipercaya tapi kadang-kadang dia bohong. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua-duanya, as-shadiq dan al-masduq, jujur juga bisa dipercaya juga gitu. Isinya, tutur katanya gitu ya, itu nggak ada yang bohong. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui wahyu, melalui malaikat Jibril gitu ya, alaihi salam. Jadi beliau as-shadiqul masduq. Apa isi sabdanya? Isi sabdanya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah.
Jadi sesungguhnya penciptaan kalian, nah yujma dikumpulkan dalam rahim ya, fi batni ummih, dalam rahim ibunya arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Apa nutfah? Segumpal sperma. Maka Allah mengingatkan kita bahwa kita ini nggak boleh sombong. Kamu, kata Allah, diciptakan hanya dari sperma yang hina, setetes mani yang hina diciptakan, terus tiba-tiba kita mau sombong, dulu kamu bukan siapa-siapa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang kepadamu di mana masa itu kamu nggak punya nama? Siti Fathiyah Khatib tuh nggak ada, Ica nggak ada, siapa di sini nggak ada namanya kan? Cuma setetes mani yang hina. Terus tiba-tiba ketika kita besar diciptakan prosesnya sombong. Diingat kita dari apa diciptakan. Prosesnya yang pertama apa? 40 hari segumpal sperma. Kemudian setelah 40 hari segumpal sperma, kata Allah apa? Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah segumpal sperma menjadi segumpal darah. Berapa hari? Sama segitu juga, 40 hari juga. Jadi prosesnya di hadis ini ada 4 ya Bu. Pertama segumpal sperma 40 hari, kedua segumpal darah 40 hari, lalu menjadi segumpal daging atau mudghah. Berapa hari? 40 hari. Totalnya berapa hari Bu? Betul, 120 hari. 40 hari segumpal sperma, kemudian prosesnya berubah lagi Bu, menjadi segumpal darah 40 hari lagi. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging 40 hari lagi. Jadi 120 hari, sama dengan berapa bulan? 4 bulan, betul. Makanya ibu-ibu hamil 4 bulan itu masih payah ya, ngidam gitu kan, muntah-muntah, ada yang nggak boleh ngelihat matahari, ada yang nggak bisa ngelihat suami, ngelihat suami perang. Baunya enggak gitu kan Bu, macam-macam kan. Nah nanti ketika 40 hari kata Allah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Jadi janin itu ditiupkan ruh itu masuk ke 5 bulan gitu, karena 4 bulannya tadi Bu. Nah 4 tahapan ini disampaikan oleh Allah di dalam hadis keempat. Segumpal sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Nah itu 4 proses. Bagaimana dengan ayat yang barusan dibacakan oleh Qori'ah kita, lupa namanya Neng, siapa Neng? Nisa. Ibu lihat kan tadi di surat Al-Mu'minun itu ada 7 proses. Loh kok beda gitu ya. Ada yang berpendapat kalau 7 proses itu dari penciptaan Nabi Adam. Sementara kalau 4 proses penciptaan manusia pada umumnya begitu. Nah, kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu ada 7 proses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tanah. Gitu. Jadi pertama diciptakan dari saripati ya, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian baru menjadi segumpal sperma di dalam qararin makin, di dalam rahim yang kuat. Sementara itu setelah itu ketiga apa? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Nah, ini mulai sama. Cuma di surat ini ada proses debu dulu atau tanah dulu gitu ya, Bu. Tanah, kemudian nutfah, segumpal sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian apa? Kata Allah di sini diciptakan apa? Idhoma, tulang belulang. Itu yang kelima. Ada tulang belulangnya, kemudian fakasauna, kemudian ditutup lagi tulang-tulang itu dengan daging. Ibu luarnya habis tulang ada dagingnya kan? Apa tulang langsung? Ada dagingnya kan. Nah itu 6 proses. Kemudian yang ketujuhnya apa? Yang ketujuhnya tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Khalqan akhar itu dalam bentuk manusia, karena sudah ada ruhnya.
Kalau belum ada ruhnya kan belum hidup tuh Bu. Ini perbedaannya sedikit karena kalau di surat Al-Mu'minun proses terjadinya Nabi Adam. Sementara dalam hadis ini proses terjadinya manusia pada umumnya ketika sperma bertemu dengan ovum gitu. Sehingga terjadi proses yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Intinya saat manusia gitu ya, saat manusia memiliki nama, jabatan, identitas, fasilitas, isi tas gitu. Ingat lagi dengan proses ini. Halo gitu maksudnya. Kamu dari sperma ya, punya ilmu titipan, punya harta titipan, punya jabatan titipan, kecantikan titipan. Jadi apa? Jadi kalian harus menjalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan gitu. Nah, ketika ditiupkan ruh, maka ada 4 yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nah, tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ada arba'i kalimat. Arba itu 4. Ibu hari ini karena hadis keempat ngapalinnya gampang. Hadis keempat berarti ada 4 proses gitu ya Bu. Segumpal sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Berapa lama? 4 lagi, 40 hari, 40 hari, 40 hari sama dengan 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan memasuki ke 5 bulan ditentukan juga 4 hal. Gampang ya Bu, 4 bawa pulang nih 4. Biar gampang. Hadis keempat tentang apa sih? Tentang terjadinya tahapan manusia yang 4 proses tadi. Kemudian ketika 4 bulan ditentukan 4 hal gitu ya Bu. Gampang ya Bu ngapalinnya. Oke, apa yang pertama? Bikat birizqihi. Sudah ditentukan rezekinya. Loh, kalau memang sudah ditentukan rezekinya, ngapain capek-capek? Mungkin ada yang bertanya begitu. Oh, rezeki ada bermacam-macam. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang melata di bumi sudah ditentukan rezekinya. Ibu janin udah bisa nyari nafkah belum? Belum. Tapi sudah ditentukan apa yang dimakan ibunya itu pula yang dimakan oleh babynya. Ketika dia lahir sudah bisa nyari nafkah? Belum. Siapa yang ngasih nafkah dia? Ibundanya menyusuinya atau ibundanya beli susu formula. Sehingga rezeki si janin ini udah ditentukan kan Bu, even dia belum bisa mencari nafkah. Burung coba pagi hari dia keluar. Kenyang enggak? Kenyang pas pulang sore hari. Kenapa? Allah jamin. Ibu hafal lagu cicak-cicak di dinding enggak? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Tiba-tiba apa? Datang seekor nyamuk. Yang datang siapa? Nyamuk datang Bu. Hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Oh, cicak itu sudah ditentukan rezekinya. Tiba-tiba datang seekor nyamuk, gitu kan Bu? Apakah cicaknya yang melelet aja lidahnya? Enggak kan Bu? Nyamuk datang baru gitu. Kenapa? Rezekinya cicak sudah dijamin oleh Allah, makanya datang seekor nyamuk. Ditangkaplah gitu. Kalau kita melihat televisi ada acara tertentu, hewan ya Bu ya, di tempat yang sangat-sangat tandus, enggak ada makhluk lain, Allah ciptakan kan Bu, serangga, hewan-hewan kecil yang diciptakan oleh Allah jadi makanan hewan lain. Kenapa? Sudah dijamin rezekinya. Orang kalau udah yakin dengan rezeki yang dijamin, nggak akan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Udah dijamin kok gitu. Kok anaknya dia gemuk, kok anaknya dia kurus? Oh, beda-beda rezekinya. Ada yang kecilnya kurus tapi besarnya endut gitu kan? Ada yang kecilnya gemuk, besar, ketika besar kurus. Udah dijamin, jangan khawatir. Termasuk mohon maaf, suami juga dijamin. Uang yang kita terima dari suami itu sesungguhnya rezeki dari Allah melalui suami kita.
Berapapun yang suami berikan, syukuri. Itu rezeki dari Allah melalui suami kita. Rezeki anak-anak melalui kita. Itu cara Allah saja. Anak-anak belum bisa mencari nafkah kan? Melalui orang tuanya anak itu bisa makan, bisa sekolah, bisa. Jadi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, dan rezeki itu untuk memberi makan anak kita, memberikan pendidikan untuk anak kita, itu pahalanya besar, luar biasa. Pernah ada cerita seorang wanita dikasih kurma. Aisyah cerita kepada Rasulullah, ada seorang wanita dikasih 3 butir kurma. Wanita ini bawa 2 anak perempuannya. Kemudian ketika dikasih 3 butir kurma, yang satu dikasih anak perempuan pertama, yang satunya lagi dikasih anak perempuan kedua, yang ketiganya mau dia makan buat ibunya. Terus nggak jadi, Bu. Dibelahlah kurma itu, dibelah 2, yang satu buat anak perempuannya yang pertama, yang sebelahnya lagi untuk anak perempuan kedua. Apa kata Rasulullah ketika mendengarkan hadis ini? Pahala ibu ini seperti pahala jihad fisabilillah, Ibu. Masya Allah. Kalau kita tahu betapa besar pahala mendidik anak, pahala memberi makan anak, yang ada hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Bayangkan pahalanya seperti jihad fisabilillah. Rugi kalau kita nggak ikhlas gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin nggak ikhlas, bagaimana? Istighfar, ya Allah, alhamdulillah bisa diberikan rezeki, bisa memberi makan anak-anak kita, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Biasanya katanya, Bu, katanya perempuan itu perhitungan. Kenapa? Karena dia tahu memberi nafkah bukan kewajibannya, sehingga kalau uangnya terpakai dia ingat, ayah kemarin ngutang 500. Ingat, ayah jangan lupa kemarin ayah pakai uang 500. Boleh gak sih? Ya boleh, memang bukan kewajiban dia kan memberi nafkah. Tapi kalau diikhlaskan, pahalanya 2 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau pagi-pagi, Bun, anak-anak tadi sarapan apa? Nasi uduk. Ayah belum ngasih uang. Enggak apa-apa, pakai uang Bunda aja. Ya Allah Bunda, makasih banyak. Ya kok Bunda bisa sebaik itu? Korban pengajian. Enak kan setelah ngaji ada perubahan dalam diri kita gitu, ketulusan kita gitu ya Bu ya. Ada kebahagiaan tersendiri yang gak bisa diterjemahkan kalau ngeliat anak makannya nafsu. Seneng gak Bu? Kita goreng-goreng telur aja, ceplok telur atau dadar telur, anak makannya nafsu, kita seneng kan lihat mereka. Coba bayangkan betapa besar pahala yang Allah berikan dalam aktivitas kita sehari-hari ketika kita bisa memberi makan orang-orang yang kita cinta. Jadi suami masuk di sini nih Bu, masuk di rezeki. Bukan hanya materi nih Bu. Rezeki bukan hanya materi, tidak selalu dalam bentuk materi. Pangeran berkuda datang menjemput itu rezeki. Uang bulanan yang kita terima rezeki. Anak-anak yang soleh-solehah rezeki, teman-teman sehebat ini rezeki. Bisa duduk di sini tuh rezeki. Enggak semua orang langkahnya dipermudah duduk di majelis ilmu, enggak semua. Sayangnya kita sering ngiri dengan orang-orang yang dikasih rezeki dalam bentuk materi. Tapi ketika ada temannya bisa ibadah, ada temannya bisa seneng nuntut ilmu, ada temannya yang punya anak-anak yang soleh, jarang orang iri. Padahal rezeki tidak selamanya dalam bentuk materi. Namun pasangan include di rezeki. Artinya apa? Kalau kita punya pasangan atau kalau kita punya menantu, yakinkan diri bahwa ini rezeki dari Allah. Seperti apakah pasangan kita? Nggak beda jauh sama kita sebetulnya Bu. Nggak beda jauh ya Bu. Contohnya gini, kita bercermin, kita lagi ngaca nih Bu, ngaca. Kita lihat tahu kan, oh ini kurang bedak nih, pakai bedak. Oh ini kurang lipstik, pakai. Ditambahin aja Bu, melengkapi. Jadi kita kalau pengen dapat suami yang 3T, takwa, tampan, tajir, memantaskan diri juga, kita 3S. Ya solehah juga, ya sabar juga, ya cantik juga, cantik hatinya gitu kan Bu, cantik tutur kata kita sedang memantaskan diri. Kalau ternyata kita melihat kekurangan dalam diri pasangan kita,
boleh jadi itu kelebihan kita. Bisa dipahami Bu? Kalau misalnya suami pendiam atau kebanyakan bicara, boleh jadi kekurangannya dia, kita yang tutupi. Kalau kita melihat pasangan kita penuh dengan kelebihan, justru dia melengkapi kita. Maka yang ada hanya syukur sabar, syukur sabar. Menatap pasangan penuh dengan kelebihan, bersyukurlah, karena kekurangannya disembunyikan sama Allah. Kalau ternyata banyak kekurangannya, bersabarlah. Kenapa? Kelak pasti akan Allah tunjukkan kelebihannya. Makanya ada seorang istri, Masya Allah, dikasih sama Allah tuh kelebihannya banyak banget Bu. Udah cantik, tinggi, putih, pinter, solehah, sampai suaminya nggak bisa berkata-kata lagi Bu. Bunda, ayah beruntung banget punya istri seperti bunda, kaya, pinter. Ini ada bener Bu, cantik gitu, terdidik, semuanya dipegang sama istrinya. Apa kata istrinya? Ayah, di dunia ini hanya ada dua pintu, pintu syukur dan pintu sabar. Ayah bersyukur mendapatkan saya bersabar mendapatkan ayah. Udah gak ada lagi gitu. Jadi rezeki ini panjang nih Bu nih, bukan hanya materi ya. Kita mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan kemudahan duduk di sini, mendapatkan pasangan, itu rezeki masuknya sudah ditentukan oleh Allah ketika janin tersebut berumur 4 bulan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Umur berapa kita meninggal, caranya bagaimana, di mana, itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi rezeki yang pertama kan sudah dijamin tuh Bu. Nah, rezeki yang kedua itu rezeki yang dijemput. Kaitannya terkadang ada nih Bu dengan ajal Bu. Kalau rezekinya belum tuntas diberikan, ajalnya masih ada. Ibu pernah dengar gak seorang ustadz cerita? Ada bapak itu koma, seorang bapak sedang di rumah sakit koma. Ketika koma beberapa hari sadar, pas sadar bahagia banget keluarganya. Tiba-tiba Pak minta nasi padang gitu kan, dibelikan nasi padang, makannya enak gitu ya. Tolong perhatikan, ini warning juga, kalau ada orang tua kita sakit tiba-tiba dia seger minta ini minta itu umumnya ya Bu, ini pengalaman pribadi sih sebetulnya. Ibunda saya, kakak saya, ketika kita lagi seneng-senengnya itu Bu, ketika dia lagi makan enak, esoknya meninggal gitu. Jadi kadang-kadang kita lagi lengah, kita berpikir udah sehat gitu kan, udah mendingan, sudah, ternyata lewat gitu. Jadi kenapa dia lagi makan enak, rezekinya masih ada, makanya ajalnya panjang, masih bisa makan. Even ada yang langsung, ada yang lewat infusan, tapi kan berarti rezekinya masih ada Bu. Kalau rezekinya sudah selesai, meninggal Bu, begitu. Nah, rezeki ini ada yang dijamin, ada juga yang dijemput. Misalnya, hey, rezeki bapak ada di kantor itu, gitu Bu. Rezeki ibu ada di kantor ini, gitu kan Bu. Kita jualan, rezeki ibu ada di pembeli A, B, C, D gitu ya. Itu sudah ditentukan. Kenapa? Dia jemput pagi-pagi jualan, entah itu lonsai, lontong sayur atau nasi uduk, tapi kan dia jemput gitu. Kata Rasul apa Bu? Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Itu rezeki paling bagus. Jadi ajal seseorang, ada yang ketika mencari nafkah kan Bu, dia meninggal. Pernah dengar gak Bu, seorang bapak pulang dari kantor gitu Bu ya, tertabrak kendaraan kemudian meninggal. Itu meninggalnya itu seperti syahid fisabilillah tuh Bu, karena dia sedang menjalankan tugas gitu. Jadi ini terkait dengan menjemput rezeki. Jika kita termasuk yang tidak ya Bu, tidak menjemput rezeki dalam artian kita IRT, ibu rumah tangga, saat suami berangkat ke kantor dampingi sampai di pintu. Suami berangkat, kita salat duha 2 rakaat. Ya Allah berkahi rezeki
yang Engkau titipkan kepada suami hamba. Sholat duha 2 rakaat, syukur-syukur ada waktu baca surat Al-Waqiah gitu. Terus kalau kita yang ngejemput bagaimana? Ikhlaskan. Ya Allah, hamba titip anak-anak hamba, berkahi rizki hamba, insya Allah hamba pergi untuk menjemput rezeki yang sudah Engkau berikan. Ikhlaskan dan seterusnya, sehingga ketika kita dapat rezeki itu ada kebahagiaan, ada keberkahan gitu. Kenapa? Karena kita menjemput rezeki. Diingat ya Bu, perempuan tidak punya kewajiban. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Laki-laki, entah itu ayahnya, suaminya, abangnya, adiknya, anaknya. Terus kalau perempuan dapat, itu qadarullah, ada rezeki anak-anak yang lewat ibunya gitu. Jadi rezeki anaknya ada yang lewat ibu, ada yang lewat ayah, ada yang lewat kakaknya kan gitu Bu. Ada kan Bu yang kakaknya jadi tulang punggung, dia nggak kuliah karena harus membiayai adik-adiknya, ada kan Bu. Nah ketika dia redho, dia sadar bahwa oh ini rezeki adik-adikku melalui aku dan dia ikhlas, Masya Allah pahalanya luar biasa besarnya. Jadi ini rezeki yang dijemput, baru terakhir ada rezeki yang diantar. Yang paling enak mana Bu? Ada 3 rezeki kan, dijamin, dijemput, diantar. Paling enak yang mana? Iya udah ketebak sih, Ibu pasti jawab yang ketiga. Paling enak rezeki yang diantar ada. Caranya bagaimana Bu Fatih agar diantarkan rezeki? Kata Allah dalam surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu cara diantar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dikasih 2 bonus. Pertama diberikan solusi, yang kedua diberikan rizki dari arah yang tak terduga. Nah itu. Dari arah yang tak terduga ini adalah rezeki yang diantar. Pernah nggak Bu, sore-sore lagi ngopi, tiba-tiba tetangga datang, ting tung, Bu, cicipi pisang goreng. Ini rezeki yang diantar. Atau kita menyuci baju, tiba-tiba di kantong ada uang. Ya Allah, Masya Allah banyak banget, ada uang 500 gitu. Biasanya kalau nemu uang di kantong baju, semua kantong baju kita periksa. Barangkali ada uang-uang yang lain gitu. Oh gampang buat Allah Bu. Kadang-kadang saldo ATM, loh kayaknya kemarin udah diambil, kok masih segini ya? Oh gampang buat Allah Ibu. Allah menitipkan rezekinya di saku kita, di dompet kita, di ATM kita. Itu cara Allah mengantar. Kadang-kadang kita sedang ada masalah, dibantu sama teman kita, itu rezeki yang diantar Bu. Pengen banget dapat menantu baik nih, gimana nih pangeran berkuda belum kunjung tiba menjemput putri saya, tiba-tiba tetangga, ya Allah anak saya pemalu banget, belum nikah-nikah. Siapa Bu, laki apa perempuan? Laki. Ya Allah, rezeki yang diantar. Besanan yuk Bu, kan begitu kan Bu? Ada kan Bu yang tiba-tiba, Bu besanan yuk, ada kan gitu. Itu rezeki tuh Bu, rezeki yang diantar. Kadang-kadang berjodoh, kadang-kadang tidak. Jadi artinya apa? Oh, kalau kita yakin dengan semua yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita akan selalu bersyukur aja Bu. Bersyukur yang bikin kita bahagia. Apapun keadaannya kita akan bersyukur. Oh bahagia sekali kita. Tapi kan setan gak mau Bu, nggak mau kita bahagia. Kata setan apa? Hei, lihat temanmu lagi jalan-jalan, kamu lagi masak, kesian banget gitu. Akhirnya kita jadi kesel. Hei, lihat suami temanmu ganteng banget, lihat suamimu beda banget antara gitu kan Bu. Itu yang bikin kita jadi iya ya gitu. Akhirnya kita tidak bersyukur, kita bandingkan suami kita dengan suami teman, kondisi ekonomi kita dengan kondisi teman. Siapa yang bikin begitu? Setan. Makanya kalau datang hal-hal yang begitu tuh langsung istighfar, baca ayat kursi, baca trikul. Kurangi juga kepo dengan status saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kurangi. Kalau sekadar melihat aja nih Bu,
Oh dia lagi di sini, oh nggak apa-apa. Oh dia lagi di luar kota ya, berarti gitu nggak apa-apa. Tapi ini kan ya Allah, Masya Allah, namanya juga sosmed Bu, pencitraan. Dia lagi makan-makan liburan nih, padahal dia lagi nangis. Si abang gak ngajak kemana-mana, dia lagi nangis, tapi di posting lagi makan-makan udah 2 tahun yang lalu, posting aja sama dia. Menghibur diri bisa nggak Bu? Oh sangat bisa gitu. Jadi ini kaitannya kuat nih Bu antara rezeki dengan ajal. Kalau rezekinya masih ada dia dikasih umur gitu maksudnya. Kalau sudah rezeki sudah habis berarti dia meninggal gitu. Ini yang kedua ajalnya. Diingat ya Bu, caranya, tempatnya, umurnya itu rahasia Allah semua. Tugas kita apa? Bagaimana ketika dijemput oleh malaikat menghadap Allah, ya. Ketika ajal datang bagaimana agar kita husnul khotimah. Itu aja Bu. Caranya Allah, tempatnya juga Allah rahasianya. Kita cuma pengen husnul khotimah, pengen kematian kita indah. Di mana aja. Jadi kita nggak bisa bilang, ih meninggalnya kecelakaan. Jangan, enggak Bu. Ih meninggalnya sakit, itu kebanyakan dosa tuh. Enggak juga. Kita kadang-kadang suka overthinking ya Bu. Jangan enggak. Cara Allah itu macam-macam. Tugas kita bagaimana mendapatkan kematian yang indah. Makanya kalau diinfokan di sound system di musola ya, diumumkan innalillahi, kan gitu suaranya Bu. Ada yang meninggal kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda sama pengumuman kerja bakti kan Bu. Beda sama pengumpulan zakat atau pengajian, beda Bu. Kalau meninggal tuh lebih tenang, enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak begitu Bu. Pengumuman ada yang meninggal tetangga sebelah kan enggak Bu. Dimulainya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan dengan tenang Bu disebutnya. Walaupun mungkin ada yang meninggal lagi nonton bola, tapi kan gak sebut setelah meninggal dunia dengan nonton bola, ngeri Bu. Atau telah meninggal dunia Fulan bin Fulan dengan lari-larian, kan enggak Bu. Pasti disebutnya dengan tenang gitu. Jadi kalau udah inget mati, kita akan termotivasi untuk memperbaiki amal kita. Makanya hadis ini setelah rezeki ada ajal. Kemudian yang ketiga apa? Wa amalih, dan amalnya. Amalnya maksudnya bagaimana? Gini, ketika seseorang semalam niat, Ibu kita kan pasti niat ya Bu, besok hari Sabtu pertama ya ngaji sama Bu Fatihah di JGC. Udah ada niat kan Bu? Nah malaikat akan jaga terus Bu sampai kita berada di tempat ini. Gitu. Jadi diarahin terus agar kita tidak berubah pikiran. Orang yang na'udzubillah ya Bu punya niat buruk nih semalam, aduh libur panjang nih, hari Jumat nih, IHSN, hari selingkuh nasional nih gitu. Dia niatnya mau selingkuh, itu setan akan ngejaga dia sampai ke tempat yang dia melakukan maksiat tadi. Makanya kenapa kita dianjurkan berkumpul dengan orang baik-baik. Jika Allah menghendaki kita kebaikan, maka kita dikumpulkan dengan orang baik, mendapatkan hal yang baik di tempat yang baik, begitu Bu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kebaikan itu bisa bisa dicari atau didapat dengan hal-hal yang receh gitu Bu. Yuk kita dugem yuk nyari kebaikan, nggak dapet. Enggak, beda Bu. Saya pernah cerita sama Ibu bagaimana ketika ada jamaah yang hampir murtad. Kenapa? Alasannya suami saya selingkuh, bisnis saya macet, Allah nggak bantu gitu. Sepupu saya non muslim, suaminya sayang, bisnis yang lancar, anaknya berprestasi, Allah tuh di mana gitu. Namanya orang lagi marah ya kita dengerin aja dulu sampai dia selesai. Udah Bu, keluh kesahnya sudah. Saya balik tanya, Ibu sholat? Kadang-kadang
gitu. Namanya orang lagi marah kan jawabnya juga sekenanya aja. Ibu datang ke pengajian, saya bilang, baru hari ini saya datang ke pengajian. Oke. Ibu tahu Allah nyari ibu, saya bilang. Allah nyari ibu di tempat orang sholat, ibu ndak ada. Di tempat orang bersedekah, ibu ndak ada. Di pengajian, ibu ndak ada. Allah yang nyari ibu nggak ada. Bukan Allah ninggalin ibu, tapi ibu ninggalin Allah. Baru begitu ya. Iya, Allah nyari ibu. Kenapa di pengajian ibu nggak ada, di tempat orang sholat nggak ada? Mulai nangis dia, Bu. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkan ibu. Allah tuh dampingin kita terus. Tapi saya di tempat-tempat orang baik ibu nggak ada. Jadi gimana dong? Baru luluh tuh, Bu. Sampai akhirnya apa? Akhirnya ibu datang ke pengajian lagi ya. Pengajian bulanan ibu datang. Iya, terus kalau dia gimana tuh yang enak banget hidupnya padahal nggak sholat, nggak, kan gitu ya Bu ya, manusia ngeliatnya begitu. Allah udah lepas tangan, terserah. Enak nggak Bu digituin, Bu? Gak enak. Kalau kita dikasih ujian, Allah masih perhatiin kita loh, Bu. Kalau kita mulai melenceng, Allah udah nggak suka. Kok mulai melenceng? Dijewernya kita dengan ujian yang kita hadapi sekarang. Kalau kita lagi mulai mencintai makhluk yang melebihi Allah, Allah juga nyubit kita, nyentil kita. Kok mencintai makhlukku lebih besar daripada mencintai aku? Oh, Allah cemburu, Ibu. Jadi kalau lagi diuji, introspeksi langsung tuh, Bu. Ya Allah, kok tiba-tiba diuji lewat pintu ini? Jangan-jangan kita mencintai ini melebihi Allah. Istighfar langsung, Bu. Atau ya Allah, kenapa ya Allah lagi nguji ya? Boleh jadi Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ya sudah, kita jalani, kita sedang belajar redho dengan semua keputusan Allah. Kenapa? Keputusan Allah itu gak ada yang salah. Yang salah tuh kita. Keputusan Allah itu selalu sempurna. Yang kurang kita. Kita kurang sabar, kurang bersyukur, kurang muhasabah diri, enggak introspeksi. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat dibiarkan sama Allah, jangan cemburu, jangan ngiri sama yang begitu tuh, Bu. Kok dia nggak sholat tapi hidupnya bahagia? Ngeri, Bu. Jangan ngiri tapi ngeri. Ngeri juga ya, dikasih nikmat banyak banget tapi tetap jauh dari Allah. Ngeri, Bu. Jangan ngiri. Kalau kita ya Allah bikin dosa sedikit aja langsung ya, Bu, mencintai makhluk yang melebihi Allah langsung. Jadi kalau tiba-tiba ada ujian, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang tegurannya nggak langsung, Bu. Contoh misalnya, kita habis ngerumpi nggak langsung sariawan kan, Bu? Enggak. Kita sholat telat nggak langsung keceklak kan badan kita? Enggak. Tapi tegurannya nanti. Kenapa? Karena Allah Maha Sabar. Nah itu. Allah ngeliat kita nih bikin dosa, ditunggu dulu, Bu, sama Allah. Oke, dia bikin dosa lagi. Sore, masih ya bikin dosa. Ditunggu, Bu. Saking sabarnya Allah dengan hambanya, ditunggu. Kalau kita kan dipukul, pengennya cepat mukul lagi gitu kan, Bu. Dirumpiin, pengennya ngerumpiin lagi kan gitu. Pengennya gitu kalau kita langsung. Kalau Allah enggak, ditunggu, Bu, sama Allah. Oh dia belum sadar ya, coba nanti malam mungkin dia bangun, mungkin dia nanti taubat, mungkin ditunggu. Sehebat itu Allah sama kita, Ibu. Maka kita lihat amal-amal atau aktivitas yang kita lakukan ini bagaimana. Kalau kita umur 40 sudah mulai memperbaiki amal soleh kita ya, Bu, alhamdulillah. Karena umur 40 itu parameter biasanya. Udah rapi menutup auratnya, sudah rajin ke pengajian, ekonominya juga bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Tapi kalau umur 40 masih melakukan hal-hal yang dosa ya, Bu, sampai kita berpikir ya Allah, ini bapak ini kok masih minum, padahal umurnya udah umur sekian, 70 sekian. Kita deg-degan kan ngeliatnya, ya Allah kok umur segitu masih gitu. Maka mengkhawatirkan gitu. Kenapa? Karena even ditentukan oleh Allah, tetapi pemiliknya akan mengatur. Gampangnya ginilah, ilustrasinya begini, Bu. Ada
kita misalnya guru, ada murid kan 5 orang atau 10 orang, ada murid nurut, besok kerjakan PR halaman sekian gitu, ada yang nurut, Bu guru ini PR-nya sudah saya kerjakan, ada yang nggak mau, mana PR-mu nak, nggak saya kerjain, kenapa, ya bebas dong, saya mau ngerjain enggak gitu. Gurunya kesel nggak punya murid begitu, Bu? Kesel. Ada ngerjain tapi nih Bu nih PR-nya nih tuh, tebelin banget sih PR. Gurunya dengar kesel nggak? Oh dia nggak ikhlas. Ilustrasi gampang aja, Bu. Jadi nanti akan nyambung nih, Bu. Ini biasanya hadis keempat ini 2 kali pertemuan karena tahapan penciptaannya dan terkait ada akhir hayat, surga atau neraka itu kembali kepada takdirnya, itu perlu dibahas 1 kali pertemuan lagi. Hadis ini agak panjang, jadi minimal kita tahu, oh ketika janin berumur 4 bulan gitu, Bu. Minimal kita tahu bahwa ketika janin berumur 4 bulan ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Yang keempat nasib, Bu, bahagia atau sengsara, kapan dia nangis, kapan dia tertawa. Orang miskin bisa senyum gak, Bu? Bisa. Banyak kok orang yang biasa-biasa saja. Ibu pernah lihat orang pemulung makan nasi pecel lele, pecel ayam gitu ya, ketawa kan, bahagia gitu. Ada juga kan, Bu, yang keluar dari restoran stres, saldonya masa makan gini aja 9 juta gitu. Stres. Pernah ada driver itu, supir itu cerita gini, kita Bu kalau bawa mobil branded, mobil keren, itu nggak selamanya pemiliknya atau penghuninya itu bahagia, Bu. Sebetulnya terkadang dia lebih stres. Oh gitu Mas, iya. Kan kalau mobilnya murah, ya belok-belok gitu aja kan, Bu. Ini karena mobilnya mah angkot, belok kita stres ya, Bu. Obat jantung, obat. Mobilnya keren, tapi dia stres gitu. Apakah dia bahagia? Enggak. Jadi kebahagiaan atau kesengsaraan itu enggak dilihat dari sisi materi. Kita di sini bisa ketawa ketiwi kan, Bu? Kok bisa bahagia? Karena Allah sudah jamin melalui Rasulullah SAW, orang yang duduk di majelis ilmu hatinya akan tenang. Makanya kita saking tenangnya sering baca doa tidur kan gitu. Nah ketenangan itu datangnya dari siapa? Allah yang ngasih, Ibu. Jadi nggak selamanya ya, Bu, orang kaya bahagia, punya istri cantik atau suami tampan dia bahagia, deg-degan juga, Bu. Aduh suami ganteng banget nih, lewat mana nih, belok mana, deg-degan juga kita. Orang kaya ketakutan juga sama gitu. Jadi Allah itu yang memberikan kita senyuman, yang bikin kita senyum gitu, Bu, yang bikin kita seneng, yang bikin kita sedih. Bayangkan dalam waktu 5 menit bisa nggak, Bu, kita lagi ketawa ketiwi, tiba-tiba dapat telepon berita buruk, kita nangis, bisa kan, Bu? Oh itu. Jadi Masya Allah, Ibu kalau udah ngelihat ini tuh hadis ini, ya udahlah jalankan saja apa yang Allah gariskan gitu sebetulnya. Tapi kan ada duit, D-nya doa, U-nya usaha gitu, Bu. I-nya ikhlas, ikhtiar dengan usaha kan sama. Ikhlas baru tawakal dengan hasilnya. Walaupun hadis ini menentukan gitu ya 4 hal, tapi bukan berarti sunnatullahnya nggak dijalankan. Keturunan Allah yang ngasih, tapi kan harus ada proses pernikahan gitu, Bu. Terus kalau udah nikah apakah semuanya pasti punya anak? Nggak juga kan gitu. Tetapi sunnatullahnya gitu, maksudnya prosesnya, ikhtiarnya manusia tetap harus melakukannya. Sekarang menikah, tiba-tiba baru menikah LDR, bisa punya anak nggak, Bu? Karena belum ngapa-ngapain dia. Tapi kalau udah melakukan hubungan intim gitu ya, Bu ya, udah ada sunatullahnya, maksudnya itu sudah melakukan hubungan intim, punya keturunan gitu. Tapi kalau baru akad, suaminya LDR, belum melakukan hubungan intim, tiba-tiba hamil, curiga nggak, Bu? Curiga, anaknya siapa kan gitu. Nah ini prosesnya, sunnatullahnya manusia perlu melakukan. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan sampai kita bersandar
atau mencari alasan dengan takdir. Nah itu yang nggak boleh. Contoh, Pak, Bapak mencuri, takdir sudah ditentukan ketika saya berumur 4 bulan, nggak bisa. Ibu jadi pelakor, takdir sudah ditentukan, nggak bisa tuh. Ini air putih, sediakan lagi misalnya ada air comberan, pilih yang mana? Pilih air putih kan, nggak mungkin saya akan milih air comberan karena ini takdir, nggak bisa kan Bu. Nah ini dititipkan sama Allah akal, penglihatan, pendengaran, ini dioperasikan semua agar selaras dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh rezeki tadi kan sudah ada Bu, rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dijemput Bu, punya rumah, nanam pohon mangga, mangganya tumbuh, kita bilang Masya Allah pohon mangganya berbuah. Sunnatullahnya kalau mau menikmati mangganya kan ambil galak kan Bu. Sunnatullah tuh ikhtiar prosesnya gitu Bu, dipanjat atau dipakai galah gitu, mangganya jatuh bisa kita nikmati. Tapi kalau begini, Masya Allah mangga berbuah itu rezekiku, dibiarkan saja terus dimakan kalong. Nah terus kita dapat apanya? Dapat kulitnya aja sama bijinya. Apakah kita bilang mengatakan takdir? Enggak gitu. Jadi sunnatullahnya itu yang perlu kita lakukan. Oh iya ya, mangga sudah berbuah nih, dibungkus biar nggak dimakan kalong, ditunggu gitu kan Bu, terus matang kita bisa nikmati sama keluarga. Itu ikhtiarnya kita lakukan. Atau satu lagi contoh, mau nyebrang, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada mobil, baru kita nyebrang. Itu ikhtiarnya. Kalau ternyata udah tengok kanan tengok kiri terjadi sesuatu, baru kita bilangnya takdir. Ini nyebrang bismillahirrahmanirrahim, ketabrak, nggak bisa kita bilang takdir. Kenapa? Ikhtiarnya sunnatullahnya belum kita lakukan. Kita nggak tengok ke kanan, nggak tengok ke kiri. Sama halnya menikah dan begitu seterusnya. Masya Allah ya, jam 11:05, jadi kita berhenti di syaqiyun aw sa'id. Sementara fawallahilladzi la ilaha ghairuh, nah itu kita akan bahas bulan depan insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita ya Bu. Allah itu ngatur sedemikian indahnya proses kita, perjalanan hidup kita, ujian kita. Satu hal yang perlu kita ingat dalam kondisi seperti sekarang, belajar ridho dengan ketentuan Allah. Kalau nggak bisa ridho bagaimana? Belajar ikhlas. Nggak ikhlas bagaimana? Belajar sabar. Sabar nggak bisa juga, belajar menghadapinya. Jangan lari dari ujian Allah, jangan lari. Hadapi. Kenapa? Ujian Allah nggak pernah tertukar, dan ujian Allah tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Demikian, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Ica jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.